Maka saya berharap untuk tidak semuanya diambil langsung oleh mujahidin, jadi bisa diajak kerjasama masyarakat setempat, perkebunannya dan segala macam. Maka saya, kata Umar, saya meminta tolong ya, agar pendapat saya diterima oleh Bilal melalui doa saya di sholat malam. Dan setelah saya berdoa, Allah pun memudahkan Bilal menerima pendapat saya. Jadi memang kita dengan doa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Tidak ada solusi lain, ya, karena hanya seperti itu saja cara yang terbaik. Kecuali mau ditambah yang istilah masalah-masalah duniawi dengan cara dibuka lagi komunikasi, ditanya lagi apa sebabnya, gunakan orang ketiga mungkin bisa. Tapi dahulukan doa terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari seorang akhwat. Apa hukumnya jika seorang ayah tidak menafkahi seorang anak perempuannya dengan alasan belum memiliki pendapatan yang tetap dan ayahnya jauh dari anak perempuannya, dalam tanda kutip di sini tidak tinggal dalam satu kota, Ustaz? Kalau betul keadaannya dia tidak mampu, artinya tidak mampu ini dia sendiri hanya makan pas-pasan, gugur kewajiban dia. Dan dia sudah berusaha ya. Baik itu untuk istri, baik itu untuk anak, baik itu sama. Misalnya ada seseorang, dia coba melamar sana sini kerjaan, dia tidak bisa dapat. Belum ditakdirkan dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, dia cuma bisa makan untuk dia secukupnya. Tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah. Tapi ini dia harus bertakwa kepada Allah. Di saat dia punya kemampuan, dia harus memberikan nafkah tersebut. Semampu dia. Karena kata Nabi SAW, kafarin mari ithman ayyudayya mayyakutu. Sungguh sangat berat siksaan bagi orang yang membengkalaikan apa yang telah diwajibkan bagi dia untuk nafkahi atau dia nafkahi. Dan ini penting untuk digarisbawahi ya. Jadi sekali lagi kalau dia punya kemampuan dia harus biayai walaupun semampu dia. Dia tidak mampu maka gugur sampai dia mampu. Kapan dia mampu sudah harus dia memberikan nafkah. Apalagi anak perempuan itu nafkahnya luar biasa itu. Ya, pahalanya sangat besar. Bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak perempuan dan menafkahi ini ada jaminan surga dari Nabi SAW. Ya. Ini pertanyaan dari seorang ikhwan. Ustadz, istri saya meninggal beberapa hari yang lalu. Saya sangat mencintainya, setiap sholat saya selalu menangis mengingatnya. Apakah tangisan saya akan mengganggu dia di sana, Ustadz? Setahu saya tidak. Kecuali dia niyaha. Niyaha itu kayak orang yang menyesali kenapa dia meninggal, pukul-pukul badan, robek baju, ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar sedih biasa saja meneteskan air mata, itu terjadi pada Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim. Karena kata Nabi SAW sambil tetesin air mata, wahai Ibrahim kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang Tuhan kami ridhoi. Ya, jadi boleh saja. Tapi saran saya, tidak boleh orang berlarut-larut dalam kesedihan. Seorang mukmin dan mukminah harus yakin kematian itu justru awal segalanya bagi seorang muslim. Awal segalanya. Kalau orang kafir, akhir segalanya. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah pintu membawa kita kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan abadi itu justru di akhirat. Dan selama kita suami istri tidak bercerai di dunia, kita akan bersama di sana. Bahkan siapapun yang sudah meninggal sebelum kita akan bertemu. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi baru lahir atau yang sudah sangat tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun nanti. Akan bertemu. Yang penting tiketnya sama iman dan amal saleh. Maka tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, walaupun boleh bersedih, bukan tidak boleh. Nabi SAW waktu meninggal Khadijah sedih, ya kan? Sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tapi tidak berlarut lama. Nabi SAW lalu menikah dengan Sauda binti Zam'ah, kemudian baru menikah juga dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi tidak usah berlarut-larut, insya Allah terus